Udah salaf. Namanya Muhammad bin Karram. Siapa namanya? Muhammad bin Karram ini dia periwayat juga, tapi akidah dia kacau. Dia mengatakan Allah istawa, duduk dan bersentuhan dengan arsy. Tuh, gawat gak tuh? Dia wafat tahun 255, orang gila, dia salaf. Maka ada salah seorang imam yang juga dia ahli hadis, tapi akidahnya tidak mengikuti ahli hadis. Namanya Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Coba diulang-ulang namanya. Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Kan dari tadi kita udah sepakat mau serius nyebut nama ya. Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Udah siang-siang panas nyebut nama lagi ya. Wafat 280 Hijriah. Dia menukil ajaran si Muhammad bin Karram tanpa dia sadari. Apa kata dia? Allah benar-benar di atas, dibatasi oleh arsy dan langit. Maka Allah mempunyai dua batas. Bahaya nggak tuh? Ada orang meyakini Allah punya batas. Batasnya Allah adalah langit dan arsy. Itu akidah Nabi atau akidah kelompok yang bertentangan dengan Nabi? Gak usah langit dulu, batas. Kata batas ada nggak di Quran untuk Allah? Gak ada. Tapi dia mengatakan siapa yang menolak Allah punya batas berarti dia menolak Al-Quran. Tuh ayatnya sama. Lalu saya ceklah, Darimi ini pakai ayat mana? Lo ayatnya Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, ilaihi yus'adul kalim, kepadanya lah diangkat kalimah. Malaikat ada naik setiap hari, setiap sore. Bagi dia itu dalil Allah bertempat di atas arsy. Dan yang paling lucu, mereka berkeyakinan Allah di atas arsy. Itu dalilnya Rasulullah Mi'raj. Padahal Mi'raj itu bukan dalil Allah bertempat di arsy. Mi'raj itu dalil sholat, sejarah sholat. Itu dua hal yang berbeda. Nah, inilah uniknya umat Islam. Umat Islam ini nggak punya lembaga khusus yang punya otoritas seperti di agama lain. Agama ini nikmat plus musibah. Nikmatnya bapak ini kalau ngaji bisa jadi penafsir. Kalau nggak ngaji stop dulu, karena menafsir dengan hawa nafsu neraka tempatnya. Mau depan neraka. Ya, jangan coba-coba ya. Kalau nggak ngerti uskut, kalau nggak ngerti diem aja udah ya, karena orang diem ini dia cukup syahadat masuk surga udah. Tapi kalau dia mulai komentar Allah bertempat, udah dihisap itu kalam. Yang bilang Allah tidak bertempat juga dihisap. Apa dalil dia ngomong begitu ya? Maka yang afdol itu cukup baca kul huwallahu ahad, selesai. Katakanlah Allah Maha Esa, udah beres. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Cuma kan kita ini suka mencari-cari sesuatu yang gak perlu dicari, menanyakan sesuatu yang gak perlu ditanya. Makanya orang ini datang katanya ilmiah. Apa itu istiwa? Bagaimana cara istiwa? Nah, Imam Malik jawab, tata cara istiwa maha suci Allah dari itu. Berarti istiwa bukanlah diartikan duduk. Kalau duduk itu ada caranya. Nih saya duduk, ada caranya kan? Duduk. Lebih gede saya apa kursi? Beneran? Allah kalau duduk di atas arsy lebih gede mana? Tuh, kalau kita bilang sekali istiwa artinya julus, qu'ud, karena si Ibnu Karram dan Darimi bilang arti istiwa itu duduk. Antum mau salaf yang begitu? Itu bukan salafus soleh, itu salafut toleh ya. Imam Ahmad gak pernah mengajarkan itu, Imam Malik gak pernah mengajarkan itu, Imam Nafi' tidak pernah mengajarkan itu, Syafi'i tidak pernah mengajarkan itu, Sufyan bin Uyainah gak pernah mengajarkan itu. Mereka cuma ngomong Allah istawa, selesai, gak ada komentar. Itu yang disebut salaf, itu akidah saya. Maka saya tidak memaknai istiwa, saya tidak mentakwil istiwa. Hanya Allah yang tahu makna istiwa. Itulah kalam Imam Syafi'i. Dipretelin lagi, kata Imam Syafi'i,
wallahu a'lam bimuradi, atau ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Istiwa itu, bersemayam itu sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Coba ulangi, sesuai maksud Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud tahu nggak? Bagi mereka yang Allah maksud duduk, itu berarti mereka menggiring kepada satu pemahaman. Padahal kalimat Imam Syafi'i apa? Itu menyerahkan makna kepada Allah. Maksud Imam Syafi'i, cukuplah Allah yang tahu, kamu nggak usah cari tahu. Tapi oleh mereka teks itu digiring, diperkosa, dipretelin. No, Imam Syafi'i meyakini Allah istawa, karena itulah maksud Allah dan Rasulnya. Dipretelin enak amat ya. Ada yang tahu maksudnya? Gak ada yang tahu. Oke. Titik dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah mulai ngebul nih ya. Uban nambah nih abis ini nih. Oke, kita stop dulu itu. Saya sekarang mundur ke kajian dasar. Ini dasar. Ini dasar kalau ngaji ilmu akidah. Kita kalau belajar sifat Allah, sifat pertama apa? Wujud. Bener? Apa arti wujud? Ada. Kita ada nggak? Ini ada. Kursi. Udara ada? Bisa lihat udara nggak? Ruhnya ada nggak? Ada cinta nggak di hati? Kelihatan nggak? Ada benci nggak dalam pikiran? Ada. Suka benci sih ya. Kelihatan nggak? Kalau lagi sedih nangis, bener. Ini teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau akad nikah nangis nggak?